Anak muda memakai kopiah. Kopiah dipakai, kaki pun memakai terumpah. Bagi kaum muslimin wal muslimah, insya Allah senantiasa yakin bahwa hidup ini anugerah, karena di balik setiap musibah pasti ada hikmah. Cuma 2,5 orang yang jawab ini. Di balik musibah pasti ada hikmah, ya. Setiap kaum muslimin wal muslimat, bahwa apapun kehendak Allah itu merupakan yang terbaik. The man exposes and the God disposes. Al-insan bitafkir wallahu bitaqdir. Manusia itu hanya merencanakan, tapi sebaik-baik ketetapan adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin A, B, C, D, E, F, G, H, tapi kalau Allah menginginkan K, L, M, apa hendak dikata? Semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena hakul yakin, apapun keputusan Allah pasti itu adalah yang terbaik. Bahwa kalau kita melihat dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang 2026, itu satu aja yang kita tafakuri, ya. Makanan itu berbeda-beda apa berbeda benten? Beda-beda apa beda benten? Bingung jawabannya. Beda benten apa gitu, ya. Kalau ada kakek mau diterjemahin itu. Berbeda-beda, Ibu, ya. Di zaman Nabi Adam alaihissalam mungkin yang terkenal itu wagos. Wagos itu makanan dari tepung namun dicampur dengan sejenis gula, jadi manis lah gitu, ya. Kemudian kalau di zaman Rasulullah SAW, ini satu menu makanan yang dibuat oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan ini menjadi kesukaan Rasulullah dan berkembang menjadi kesukaan masyarakat Arab. Apa itu? Kurma di apa namanya? Dibujak-bujak apa ya? Dibujak-bujak lah, ya. Dicampur dengan minyak samin, kemudian ditambah gula, jadilah itu kesukaan Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang kan betapa banyaknya gitu, ya, makanan A, B, C, D, E, F, G, H, dari khas Sunda, khas Jawa, khas Madura, khas Sumatera dan lain sebagainya, semuanya menjadi makanan kesukaan kita. Namun kita lihat coba zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, makanan sapi sama tidak? Sama. Apa itu? Cuma rumput doang gitu. Cuma rumput doang, tapi subhanallah, Allah menjadikan itu rumput menjadi makanan kesukaan sapi, sehingga apapun dan kondisi bagaimanapun itu sapi makanannya tetap rumput. Tapi itu sapi menjadi idola bagi kaum muslimin wal muslimat untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah kurban. Subhanallah gitu, ya. Maka dilihat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah yang terbaik bagi sapi, namun itu pula yang terbaik bagi kita sekalian, bahwa Allah menentukan takdirnya sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keperluan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Beda, Ibu, ya, antara keinginan dan kebutuhan. Contoh kecil. Dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin 2012 ke sini lah, ya. 2012 ke sana gitu, ya. Kami ingin sekali punya mobil gitu, ya. Karena setiap ada pengajian, kami selalu ngangkot nih, ya. Berapa tahun? 5 tahun sampai ngangkot. Kemana-mana ngangkot. Nah, ya sekitar 2 tahun, 3 tahun lah, ya. Nah, kemudian terbesitlah keinginan
untuk memiliki mobil, dan saya dulu pengennya mobil Xenia putih dulu. Keinginan mah mobil Xenia putih, tapi yang diberi Allah Grand Max gitu ya. Coba kalau Xenia paling 6 orang 7 orang ya udah padat. Tapi kalau Grand Max, masya Allah, dulu pernah Grand Max 24 orang jejel, masya Allah. Ini ada di sini orangnya yang mobil Grand Max 24 orang perdana. Yang bawahnya Haji Asep lagi. Nah, ini beda antara keinginan dan kebutuhan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu memenuhi kebutuhan setiap hambanya, tapi tidak selalu memenuhi keinginannya. Alhamdulillah. Allah selalu menyempurnakan kebutuhan hamba-hambanya, tapi banyak yang tidak terpenuhi gaya hidupnya. Betul? Kalau gaya hidup mah itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Tapi kalau kebutuhan, ibarat kata kita tidak berdoa memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala keperluan kita. Allah Maha tahu kita butuh cahaya, dikasih matahari, betul? Kita butuh air, melimpah air tanpa harus membeli. Kita butuh udara, masya Allah. Sebebasnya kita untuk menghirup udara. Maka likulli halin wa ni'matin, setiap keadaan dan kenikmatan hendaknya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu minimal Ibu ya, minimal lisan kita, minimal qalbu kita membenarkan bahwa segala sesuatu yang Allah persiapkan bagi kita itu adalah anugerah bagi kita. Dan setiap segala sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita, katakanlah musibah gitu ya, tapi di balik musibah itu tersimpan sebuah hikmah. Masya Allah Ibu, hikmah itu hanya bisa dilihat oleh kaum muslimin wal muslimat yang jeli akan menangkap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kaum muslimin bisa nggak merasakan hadirnya Allah? Bisa nggak setiap kaum muslimin wal muslimat meyakini akan hadirnya Allah? Insya Allah bisa ya, bisa. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang selalu tepat, ada yang baru beberapa hari kemudian, oh iya gitu ya. Kenapa? Karena Kangjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang tanpa menghadirkan qalbunya. Ketika kita melaksanakan sholat, Allahu Akbar, kita menghadap siapa? Pasti menghadap Allah kan? Walaupun tapak kaki kita menapak di Cilengsi, tapi sesungguhnya ruhaniyah kita melesat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang ini yang disabdakan oleh Kangjeng Nabi, bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Salat itu merupakan mi'rajnya kaum mukminin. Kalau dulu mah Kangjeng Nabi Isra wal Mi'raj birruh wal badan. Birruh wal badan menempuh perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke langit 1 2 3 4 5 6 7, kemudian ke Rafrafil Aqtar, ke Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ekspansi lagi ke surga dan neraka, kemudian diskusi dengan Nabi Musa alaihissalam, bolak-balik sampai 9 kali Nabi Muhammad SAW diskusi dengan Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, baru turun lagi ke muka bumi. Subhanallah, itu hanya ditempuh dengan 1/4 malam. Katakanlah kalau 1/4 malam itu dari mulai maghrib sampai subuh, ya, subuh sekarang 4:30 lebih lah ya, 4:30 lebih.
Katakanlah seperempat ya dibagi empat. Jadi sekitar 3 jaman lah ya. 3 jam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj balik lagi ke bumi hanya butuh waktu sekitar 3 jam. Dan itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit. Masya Allah. Kalau seandainya itu kehendak Kanjeng Nabi, mungkin tidak? Tidak mungkin. Kenapa? Karena Nabi basyariahnya sama dengan kita. Kalau di luar atmosfer saja, di luar atmosfer kan sudah nggak ada oksigen. Kira-kira hidup nggak? Ya enggak lah. manusia biasa. Kalau seandainya syariahnya sama dengan kita gitu ya. Tapi itu Kanjeng Nabi dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah la solata li illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholatnya seseorang yang tidak menghadirkan kolbunya. Ibu, ini kalimah la linafi, ada la yang bermakna tidak sah, ada juga yang bermakna tidak sempurna. Kalau yang tidak sah itu sudah pastilah ya. Ada satu hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini mah gampang Ibu. Kira-kira jawabannya kenapa? Tidak sah seseorang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Kira-kira jawabannya apa? Alasannya kenapa? Surat Al-Fatihah apa? Wajib atau rukun ya, rukun di dalam sholat. Nah, itu semuanya udah pada paham ya. Itu bahan pertanyaan munakosa ini yang kemarin dipertanyakan sama Umi. Nah, itu mah sudah mafhum lah bahwa semua kaum muslimin wal muslimat insya Allah pasti membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang kedua, 2 dan 3 itu ada kalimat yang sempurna. Kalimatnya tidak sempurna. La sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Tidak sempurna. Nah, ini bukan tidak sah ini. Sempurna itu artinya sah tapi tidak sempurna gitu ya. Tidak istimewa. La sholata lijaril masjidi, tidak sah, tidak sempurna sholatnya seseorang yang ada di sekitar masjid atau yang ada di dekat masjid atau musola illa fil masjid, kecuali di dalam masjid. Berarti tidak sah seseorang yang sholatnya di kantor, seseorang yang sholatnya di sekolah, kecuali sekolah dan kantornya memiliki masjid dan sholat, itu lain lagi. Nah, itu tidak sempurna ya. Dalam artian ini menjadi catatan bagi kita sekalian bahwa kaum muslimin wal muslimat itu pertama harus melaksanakan sholat di masjid. Dan orang yang melaksanakan sholat di masjid itu punya 3 keistimewaan. Apa itu? Pasti yang sholat di masjid itu dalam keadaan berjamaah. Betul tidak? Masa sholat di masjid tapi masing-masing? Kan nggak lucu atau kayak gitu. Yang ketiga, pasti sholatnya tepat waktu. Setelah adzan, Allahu Akbar, pelaksanaan sholat sunat sebagian waktu, kemudian dilaksanakan sholat berjamaah. Masya Allah ya. Nah, satu lagi, la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholatnya seseorang kecuali dengan hadirnya qalbu. Hadirnya qalbu itu apa Ibu? Hadirnya qalbu itu kita merasa seakan-akan berhadapan dengan Masya Allah ya. Ini jarang-jarang saya menyampaikan hadis ini kecuali di majelis tasawuf. la sholata illa bihuduril masjid. Ketiga-tiganya itu adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun yang ketiga itu muatannya lebih tasawuf. Karena dulu ini mas saya mah sholatnya sholat Waalaikumsalam gajel Allahu Akbar ulin kemana gitu ya. Tapi kalau sekarang diusahakan Allah. Ibu makanya ada sebagian ikhwan yang sholatnya begini. Kelihatan nggak semuanya? Lihat telunjuk saya. Sah tidak?
Hah? Sah. Kenapa? Karena ini hanya sebagian asobi, bagian dari jari. Kalau lengan yang bergerak, nah itu baru tidak sah itu. 3 kali kalau dalam madzhab Imam Syafi'i jarak jarak toleransinya hanya 3 kali. Tapi kalau ini tidak masalah karena ini bukan lengan tapi bagian dari lengan. Apalagi kalau maksudnya adalah untuk menghidupkan kolbu. Maksud tetak itu apa? Potongan kacang panjang apa? Bukan. Tak itu adalah Allah itu menghadirkan kolbu itu. Merasa bahwa di hadapan kita ada Allah. Insya Bapak hadirin jemaah sekalian, bahwa romantisme itu bukan selalu bergandengan tangan kemanapun pasangan kita pergi, bukan. Iya. Tapi lupa. Romantis yang Islami adalah ketika malam-malam kita bangun lalu membangunkan pasangan kita, betul? Masa membiarkan kita ke surga sendirian? Dan ketika pasangan kita menghadiri majelis taklim, diajaknya pula pasangan kita, sehingga ketika bersama-sama di dalam menghadiri majelis taklim, di dalam menghidupkan majelis, di dalam menghidupkan masjid, bukan hanya perorangan, tapi berbarengan dengan pasangannya menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sungguh sangat senang sekali ketika Bapak dan Ibu hadir berpasangan ke majelis taklim. Kalau hadir berpasangan ke mall itu udah biasa, itu udah biasa. Tapi yang luar biasa adalah ketika menghadiri majelis taklim dimanapun adanya, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, tabaruk kepada Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, berhubung tadi mengenai masalah musibah dan anugerah serta hikmah. Ini pun hikmah yang nomor 106 berkaitan erat dengan nomor 105, karena sama-sama tentang kekuasaan dan sifat latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan musibah maupun anugerah kepada kita sekalian. Mana kalamnya? Wa qala al-musannifu, berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, man barang siapa zonna yang menganggap itu orang infikaka terlepasnya lutfihi akan sifat latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sifat lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, an qadrihi dari kekuasaannya. Ini maknanya bersinonim dengan kohrihi. Kohrihi itu maha memaksa. Nanti ada hadis Kangjeng Nabi yang menyatakan antara latif dengan kohar. An qadrihi dari kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita menyangka bahwa kelatifan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlepas dari sifat maha qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disampaikan oleh Tuan Syekh, fadzalika, adapun yang seperti itu, orang yang memiliki pandangan bahwa sifat latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas dari sifat qadri maupun qahrinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, likusrihi, karena pendeknya pandangan basyariah dan nuraniyahnya. Masya Allah. Maka untuk mengambil hikmah dari hikmah yang nomor 106 ini, kita memakai paradigma terbalik. Paradigma yang terbalik bagaimana? Kalau seandainya ada orang-orang yang berpandangan bahwa sifat latif dan sifat qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terlepas, maka untuk
menghindari likusrihi yang dikalamkan oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah, maka kita harus beranggapan bahwa sifat latifnya Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan sifat qaharnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat di dalam masih pasangan gitu ya. Pasangan kita masing-masing ada ayah, ada ibu. Secara normalitas bahwa ayah biasanya bersifat bagaimana? Keras, betul? Tidak boleh ada yang mengganggu hati sanubari, merusak suasana, langsung keluar emosi, betul? Sementara ibu bersifat lembut, halus, maka jangan sekali-kali Bapak Ibu hadirin, Bapak-bapak terutama menyakiti kaum ibu. Kenapa? Kaum ibu mah makhluk halus. Betul nggak Ibu? Disebut lembut ya, disebut halus ya, makhluk halus kok mau itu. Bapak-bapak tidak terima itu. Walaupun ada ibu-ibu yang wah sebenarnya keras, sementara ayahnya ada yang lembut. Di baliknya itu ada orang Sunda biasanya lembut, kasar dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu terlepas. Nah melihat dari situ menjadi inspirasi bagi putra putrinya ketika melihat sosok ayah, dia menumbuhkan rasa tanggung jawab, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan rasa pantang menyerah. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka dia pantang menyerah dan meningkatkan lagi kualitasnya sambil menyerahkan kepada Allah. Sementara melihat sosok ibu, maka menteladaninya adalah, oh subhanallah, ibu itu penuh kasih sayang, ibu itu penuh kelembutan, sehingga menghadapi segala sesuatu dengan lemah lembut, maka dengan kesabaran, betul ya. Sehingga antara kohar dengan latifnya, koharnya seorang ayah dan latifnya seorang ibu bisa saling melengkapi. Kalau seandainya manusia latif dengan latif, lembut, kalau ada yang nempeleng plak, mangga hiji deui gitu, oh nggak bisa. Demikian juga kohar dengan kohar berbarengan gitu ya. Kalau sesuatu datang tidak sesuai dengan harapannya, oh yang ada adalah emosi memuncak, dijider dor darwe akhirnya gitu ya. Nah, tapi kalau sifat latif dan lembut, sifat latif dan kohar disamakan, kemudian saling melengkapi, maka itu bisa menumbuhkan pribadi atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Kangjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa inna quluba, sesungguhnya hati Bani Adama, manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, baina usbu'aini, antara, nah saya nanti terangin ya, antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala, min asabi'ir rahman, di antara jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha, yang membolak-balikan Allah kepada itu Bani Adam, kaifa yasha, sebagaimana dia menghendakinya. Nah, usbu di sini kita harus takwil. Karena kalau tidak ditakwil, itu khawatirnya kita terjerumus pada mujassimah. Mujassimah itu adalah satu kelompok di dalam Islam, simpalan di dalam Islam, yang menyatakan bahwa Allah itu memiliki jisim, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki pendengaran, memiliki penglihatan yang disamakan dengan makhluk. Padahal menurut term tauhidnya Syekh Hasan Al-Asy'ari, yaitu adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Seperti halnya dalam ayat innallaha 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diartikan nih, di terjemahan aja, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, 'alal 'arsy istawa, menepati duduk di atas arsy. Nah, kalau duduk di atas arsy, pemikiran kita, oh berarti sama dong duduknya Allah di atas arsy dengan duduknya kita di atas karpet. Sama tidak? Kan tidak mungkin sama. Kita makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, sang pencipta. Maka diperlukan sebuah takwil.
kira-kira arsyistawa yang menduduki itu kalimat yang sepadan dengan kalimat yang sesuai dengan kekuasaannya Allah itu apa? Duduk dalam artian menguasai. Innallaha 'alal arsyistawa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Kalimatnya enak didengar nggak kalau gitu? Enak didengar ya. Seperti halnya begini. Tentara VOC menduduki Jayakarta. Menduduki di situ dalam artian duduk-duduk gitu di jalanan. Begini tidak? Ayo tidak. Menduduki di situ dalam artian apa? Menguasai. Seperti itulah ketika kita menghadapi teks Al-Quran maupun hadis, melihat ada kalimat yang hampir sama penyesuaian dengan Allah Khalik dengan makhluk, maka disitulah memerlukan takwil. Tadi al-sobi ini baina usbu'aini, antara dua jari, mim al-sobi rahman, dari jari-jarinya Allah. Jari-jarinya Allah itu apa? Kekuasaan, sifat-sifat Allah. Tadi bainal usbu'aini, antara dua sifat dari sifat-sifat Allah. Berarti as-sohbi di situ dimaknai sebagai sifat. Wal muradu. Nah, kebetulan di sini ada kitab Sirrul Asrar yang kemarin malam saya baca di Masjid Jami Taman Cilengsi, bahwa di situ dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika mengomentari hadis tersebut, wal muradu fihi, dan yang dimaksud dengan as-sohbi di sana adalah sifatur rahman bainal latif wal qahri. Sifatnya Allah antara latif dengan lembut, yang lembut, dengan kohar. Kohar itu memaksa, sama dengan qadar, bil qadrihi. Qadar kan memaksa gitu ya. Dengan kohar lah gitu ya. Nah, sifat latif dan sifat kohar ini merupakan sifat Allah yang berlainan namun saling melengkapi. Dan kalau ada kaum muslimin yang berpandangan sifat Allah terlepas dari sifat latifnya Allah dengan sifat koharnya Allah, itu tidak mungkin. Maka sebagai kaum muslimin wal muslimat, ahlus sunnah wal jamaah, kita harus berpandangan mukhalafatul lil hawadisi itu selamanya ada di dalam diri Allah, dan selamanya kita hanyalah diciptakan oleh Allah, yang pasti berbeda. Nah, kita meneladani sifat latifnya Allah Subhanahu wa taala dan sifat koharnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara, kalau dia dalam istilah Solin mah ada yin yang gitu ya. Ada panas dan dingin, kemudian ada kutub utara, kutub selatan. Maka kalau disamakan, dipadukan, itu akan menjadi keselarasan yang harmonis. Demikian pula ibu memiliki sifat latif dan bapak-bapak memiliki sifat kohar. Kalau seandainya saling mengumpulkan sifat masing-masing, tidak akan ada ujungnya, dan yang ada akanlah timbul perpecahan. Tapi bagaimana biar selaras, tetap dikomunikasikan supaya saling melengkapi, saling memperindah, dan saling membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah.